perjalanan Djoko Subiantoro menggeluti Pupuk Hayati. Dengan seiring perjalanan hidup Djoko Subiantoro, dia bertemu dengan Atman Syah Lubis, pengusaha Pupuk Hayati asal Aceh Tamiang, yang menemukan dan mengembangkan Pupuk Hayati di Aceh dengan nama Bioatkom. Sehingga berjalanlah sampai kini saya coba mengolah pupuk dia. Lalu saya coba aplikasikan ke petani. Tenang Djoko, dengan keterbatasan saya coba 5.000 meter tanah sawah padi di Sragen, di Soloraya, Jawa Tengah. Itu juga pinjam dari teman lahannya, dan juga di Pariaman, Padang, Sumatera Barat. Saya bawa pupuk bikin di Jakarta. Saya lihat kondisi lahannya, kondisi tanahnya, cara buat pupuknya, kumpulin bahan-bahannya, saya aplikasikan di sana. Nggak sampai 4 bulan panen, dan itu lebih cepat kata petani. Mulailah petani menyebar, mencoba. Nanti kiri kanannya nanya, saya coba 2 lahan yang pakai dan tidak pakai pupuk bersamaan waktunya. 2 bulan berjalan, pertumbuhan tanahnya lebih lembut dan subur. Yang tanahnya tadi keras, ada suatu reaksi akibat dari Pupuk Hayati itu. Itu menjadi trigger saya bahwa yang namanya hayati itu makhluk hidup, makhluk Allah. Dengan keyakinan itu saya akan coba tanam 2 hektar, karena petani minta diuji coba di lahannya. Tentu akan lebih berkembang luas ke seluruh Indonesia, ungkap Djoko tampak optimis. Dan yang berikutnya saya akan coba pada musim kemarau. Saya akan melakukan percobaan di tanah petani yang setiap tahunnya cuma sekali digunakan. Dengan kepercayaan itu, Djoko Subiantoro menguraikan ada 2 jenis pupuk hayati. Makanya bahannya ada 2, yang padat dan cair. Padatnya untuk memperbaiki tanah, cairnya itu untuk nutrisi utamanya. Dan bahannya semua itu ada yang cair. Itu saya berharap benar-benar mengusir hama. Sejauh ini hama utama petani itu tikus sama warang ya. Tapi kalau itu diberi nutrisi dengan baik, tikus dan warang tidak datang. Kita tidak bunuh karena hayati, ungkap Djoko yang mulai mendalami pupuk hayati sejak tahun 2023. Karena saya berharap kedepannya pupuk hayati ini tidak terkontaminasi dengan kimia, karena disitulah akan terjadi beras sehat, tidak perlu pengawet. Makanya itu akan mengalir seiring sosialisasi ini. Lebih lanjut Djoko mengatakan, kalau program ini sampai ke Pak Prabowo, yang menjadi pemikiran saya, tahap selanjutnya bisa 1 juta hektar loh, seperti yang sekarang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat, jelas Djoko. Karena bahan-bahannya sudah ada di sekeliling petani dan peternak, katanya penuh antusias. Nah, di situ saya butuh untuk sosialisasi produk pupuk hayati ini. Masih ada harapan kita ingin merubah struktur tanah ini. Kami berharap pupuk ini bisa segera dikenal oleh petani, sehingga petani menyadari bahwa tanahnya itu sudah waktunya diperbaiki. Makanya untuk produk pupuk hayati ini, karena semua kebutuhan petani di daerah itu awalnya dari kelompok tani. Kelompok tani minta apa yang harus diturutin. Itu duit yang 37 triliun untuk pertanian itu bisa digunakan apabila dibutuhkan oleh petani. Tapi yang ada peternak sapi
sapi itu mengeluh, "Ini kotoran mau dibawa kemana?" ungkap Joko. Jadi itu bahan pokoknya adalah kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, urinnya, air kelapanya, pasir. Itu intinya. Itu kan beredar di mana-mana di seluruh Indonesia. Jelas Joko realistis. Cara pertama langsung dengan pemerintahan. Artinya pemerintah yang memobilisasi barang itu. Dan kedua, kita sosialisasi barang itu dengan petani. Baru petani butuh, ngomong ke bupati, bupati ngomong ke dirjen pertanian, baru anggaran itu akan turun, pungkas Joko. Akankah cita-cita Joko Subiantoro bisa terlaksana? Maka program pemerintah saat ini dengan pendirian Koperasi Merah Putih bisa segera menyentuh kelompok tani binaannya.